Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidinal karim wa man tabi'ah illa yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah menjagakan kita kembali, membangkitkan tidur kita kembali, dan mengawali aktivitas hari ini dengan bersujud beribadah kepada Allah semata. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada diri kita. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua selalu berikhtiar, berupaya mencari dan menggali bagaimana agar serupa jalan kehidupan yang dititi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah semoga majelis subuh yang hari ini kita berada di tengah-tengahnya menjadi sebab daripada datangnya ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadi sebab kiranya membuat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab agar doa-doa kita diijabah oleh Allah semata. Amin, Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata terlambat atau lambat atau yang semakna dengannya telat adalah kata yang memiliki makna negatif. Telat, lambat adalah kata yang memiliki makna negatif. Dan hampir seluruh kata yang memiliki makna yang negatif akan meninggalkan dampak yang buruk. Dan sesuatu yang buruk pasti akan membuahkan bahaya, akan membuahkan tidak kebermanfaatan. Contoh umpama lambat makan. Dampak buruk dari lambat makan terjangkit penyakit mah. Lambat tidur, begadang. Dampak buruk dari lambat tidur, kesehatan tubuh terganggu. Lambat kerja, lambat masuk kantor. Dampak buruk dari lambat masuk kantor, dapat SP, teguran dari atasan. Lambat nikah, dampak buruk dari lambat nikah, susah punya keturunan. Dan seterusnya dan seterusnya. Carilah akar ambillah perumpamaan dari kata-kata lambat atau telat, gabungkan dengan kalimat lain, kata lain, maka di situ ada makna negatif, ada dampak buruk yang menyisihkan bahaya bagi si pelaku. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, contoh-contoh yang barusan kita sampaikan itu hanyalah sebatas dampak buruk yang mungkin hanya kita rasakan di dunia. Tapi ada satu keterlambatan, ada satu makna telat
yang diremehkan dan diabaikan oleh banyak manusia, yaitu terlambat sholat, telat sembahyang, terlambat sholat. Dan ini meninggalkan dampak buruk di dunia dan dampak buruk di akhirat. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang suka melambat-lambatkan salat, suka mengakhir-akhirkan salat. Karena Nabi khawatir akan mendapatkan bahaya dalam kehidupan dunia dan bahaya dalam kehidupan akhirat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tama bikum ma ba'dakum wa la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yata'akhirahumullahu azza wa jalla wa fi riwayatin zada minan nar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabatnya, pernah melihat para sahabat yang bertolak-tolakan ke saf ke depan, bersidalihan untuk berada di saf terdepan. Oh kamdi bersidulakan, dan itu realita di tengah-tengah kita. Sehingga Nabi menegur para jamaah, takaddamu, majulah, isilah saf terdepan ini, penuhilah dulu saf depan ini, bersegeralah berada di saf terdepan. Fa'tamannu bi, bermakmumlah kepadaku, dan makmum yang lain akan mengikuti terus saf kedua, ketiga dan seterusnya. Wala yazalu qaumun, kata Nabi, tidaklah satu kaum, tidaklah satu kelompok jamaah apabila mereka mengakhir-akhirkan, melambat-lambatkan salat mereka, hatta yuakhirahumullahu azza wa jalla, kecuali Allah juga akan mengakhirkan, melambat-lambatkan semua urusannya. Wa fi riwayatin minan nar, Allah akan mengakhirkan dia, melambatkan dia keluar dari neraka. Hadis ini jamaah ada dua pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, bagaimana Nabi mencontohkan menjadi seorang pemimpin atau imam. Kenapa Nabi bisa tahu bahwa di belakang ada makmum yang lambat-lambat datang bersidalih hendak untuk memenuhi saf? Karena Nabi melihat. Pelajaran pentingnya bagi para imam, pelajaran pentingnya bagi para pemimpin, jangan pernah luput memperhatikan rakyat yang kita lihat, jangan pernah luput memperhatikan makmum yang kita pimpin, jangan pernah luput memperhatikan jamaah yang kita menjadi pemimpin di dalamnya. Itu ajaran pertama yang diajarkan Nabi. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, ancaman dan peringatan dari Nabi bahwa sesungguhnya orang yang suka melambat-lambatkan salat, menunda-nunda salat, mengakhir-akhirkan waktu salat, zuhur yang seharusnya 12.48 geser ke setengah 3, subuh yang seharusnya seperti yang kita laksanakan, ada saudara kita setengah 7 baru subuh, bahkan ada yang jam 7 baru subuh. Apa konsekuensinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hatta sampai Allah akan yuakhirahumul, Allah akan mengakhirkan urusan mereka. Jadi kalau ada rezeki kita yang enggak kunjung membaik, cek salat kita. Penyakit kita yang tak kunjung sembuh, coba cek salat kita. Permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan, cross check salat kita. Ternyata salat yang ditunda-tunda akan mengakibatkan Allah menunda-nunda semua urusan kita.
kesuksesan, kebahagiaan, rizki dan lain sebagainya. Sebagai penutup dari kultum yang singkat ini, ada penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat mereka itu mereka undur-undur, mereka tunda-tunda. Yang salat mereka itu hanya sebatas ingin dilihat orang. Maka untuk kita sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin bersegera dan bergegas mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berupayalah untuk tidak mengakhir-akhirkan salat, untuk tidak melambat-lambatkan salat, untuk tidak menunda-nunda salat. Sesungguhnya di dalam ibadah salat yang kita kerjakan tepat pada waktunya, di situ menjadi pintu peluang untuk tercurahnya rahmat Allah semata. Nabi juga ingat pernah ditanya, amalan apakah yang Allah senangi wahai Rasulullah? Salah satu jawaban Nabi adalah as-salatu ala waktiha. Salatlah tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.